Kini nasib gugatan sengketa Pilpres dan Pileg 2024 berada di tangan 8 hakim konstitusi. Karena salah satu hakim MK, yakni Anwar Usman, dipastikan tidak akan ikut sidang PHPU karena masih terkena sanksi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pesta demokrasi 5 tahunan baru saja usai dan kini memasuki babak baru, yakni gugatan sengketa atau perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai garda terakhir pemutus keadilan, beban berat kini harus ditanggung Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh sejumlah pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu atau pihak yang merasa menjadi korban kecurangan dari pemilu 2024. Sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023, MK hanya memiliki waktu 3 hari penerimaan gugatan sengketa PHPU pasca penetapan perolehan suara hasil pemilu 20 Maret lalu. Hingga Minggu dini hari atau pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PHPU yang terdiri dari 144 permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, 8 PHPU DPD, serta 2 permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Tim Hukum Nasional Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar menjadi pihak yang pertama kali mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK, yakni sehari pasca penetapan resmi dari KPU. Dalam gugatannya, tim hukum Timnas Amin menilai paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tidak layak mengikuti pemilu 2024 karena KPU dianggap belum mengubah peraturan yang menyatakan pencalonan paslon Prabowo Gibran, terutama Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Dalam permohonannya, pasangan Amin ingin pemungutan suara ulang tanpa keterlibatan Gibran Raka Buming Raka. Tim hukum Amin juga mengajukan gugatan terkait dugaan penyelewengan bansos yang diberikan di masa kampanye Pilpres atau di luar waktu yang benar sesuai aturan. Dalam permohonan ini, banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya, kawan-kawan, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan. Ini adalah amanah kami, amanah dari rakyat Indonesia. Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Sementara itu, tim hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan permohonan pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Tim Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran lantaran keikutsertaan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika yang ada. TPN Ganjar Mahfud juga melayangkan gugatan terkait dugaan kecurangan proses Pilpres 2024, terutama penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Nah, saudara-saudara, permohonan kami cukup tebal, itu 151 halaman. Ya, itu belum disertai dengan termasuk bukti-bukti, ya, dan lampiran yang lain. Ada lagi misalnya penyalahgunaan sistem IT KPU, yang menurut kami sangat banyak diperbincangkan dan tidak bisa diterima sama sekali. Sirekap adalah salah satu contoh, dan kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap, dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Selain gugatan Pilpres dari dua kubu yakni Paslon 01 dan Paslon 03, Mahkamah Konstitusi juga menerima gugatan PHPU dari beberapa partai seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Garuda, Perindo, dan yang terakhir dari Partai Hanura. Dari 9 parpol tersebut, gugatan PHPU dari P3 menjadi fenomena yang paling disorot. P3 gagal mendapatkan kursi parlemen karena hanya meraih 3,8% suara pada Pileg 2024, di bawah ambang batas parlemen 4%. Partai berlambang Ka'bah tersebut mengajukan PHPU dengan menggugat hasil pemilu 2024 di 18 provinsi se-Indonesia. Mengajukan gugatan khususnya terkait dengan suara P3 yang patut diduga hilang di sejumlah daerah pemilihan, sehingga menyebabkan angka kami dalam rekapitulasi KPU hanya menembus angka
Partai Nasdem juga mendaftarkan gugatan hasil Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap hasil Pileg di 6 provinsi, yakni di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Utara, serta Jawa Barat. Alasan gugatan bervariasi, diantaranya yakni dugaan adanya penggelembungan suara, money politik, kecurangan yang sudah sistematis, terstruktur, dan masif. Tentunya variasinya banyak ya, kayak seperti ada dari NTB juga melakukan penggelembungan suara dari partai lain yang mengakibatkan kami tidak mendapatkan kursi, terus ada juga money politik ya kan, yang tidak ditindaklanjuti, rekom dari Bawaslu seperti itu. Jadi variasinya di tiap-tiap daerah itu berbeda-berbeda. Tidak hanya gugatan dari partai dan calegnya, gugatan PHPU juga dilakukan oleh sejumlah calon anggota DPD RI. Kini nasib gugatan sengketa Pilpres dan Pileg yang diajukan oleh tim ses, parpol, dan perseorangan berada di tangan 9 hakim Mahkamah Konstitusi. MK sendiri hingga kini belum menetapkan komposisi panel untuk sengketa PHPU Pileg, sementara untuk PHPU Pilpres, MK memastikan akan menggunakan sistem pleno. Kalau Pilpres pleno terus, ya. Pileg panel. Kan kita punya 9 hakim, nanti bisa menjadi dibagi 3 panel. Kalau yang memimpin itu sudah diputuskan nanti ya. Kemarin sudah dijelaskan sama teman-teman media yang Prof. Saldi, saya, Pak Prof. Arif. Ya nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan MK juga. Jika pastinya nanti menjelang persidangan. Mahkamah Konstitusi memastikan seluruh hakim MK kecuali Anwar Usman yang terkena sanksi tidak akan ikut dalam sengketa pemilu. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023. Memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 hakim dalam sidang pleno. Ya. Usai berkas gugatan PHPU diteliti, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang sengketa Pilpres terlebih dahulu dengan durasi 14 hari kerja. Baru setelah itu MK akan menggelar sengketa Pileg dengan durasi 30 hari kerja. Publik berharap apapun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pileg maupun Pilpres, diharapkan semua pihak harus bisa mengakui dan menghormatinya. Dengan demikian, legitimasi hasil Pesta Demokrasi 2024 tidak diragukan.